Mungkin beberapa di antara kita pernah merasa bahwa diri kita pintar, diri kita memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi kenapa kita takut untuk menampilkan diri kita yang memiliki keunikan yang sedikit berbeda dengan orang lain? Salah satunya adalah karena krisis kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Sebab ada beberapa orang yang terperangkap dalam dunia yang sangat sempit, dunia yang terasa kecil karena krisis kepercayaan diri. Katakanlah Mina. Mina adalah seorang perempuan yang bila ia membuat kue pasti sangat bagus, cantik, bahkan sangat enak. Tetapi Mina sangat takut bahkan tidak percaya diri untuk mempromosikan kue-kue hasil buatannya sendiri. Ia takut bila ada orang yang tidak suka pada hasil karyanya. Padahal menurut beberapa orang, hasil kue buatan Mina sangat enak, bahkan sangat cantik dalam pandangan mata. Tetapi Mina tidak menjadi pembuat kue yang sangat terkenal karena Mina tidak percaya diri. Ia tidak percaya kepada hasil buatannya sendiri. Padahal mungkin kalau Mina dengan berani, dengan percaya diri menampilkan kue-kue hasil buatannya sendiri, bisa saja Mina menjadi orang yang terkenal, pembuat kue yang terkenal di mana-mana, menjadi inceran banyak orang untuk menikmati kue-kue yang enak, kue-kue yang lezat, bahkan cantik dalam pandangan mata. Krisis kepercayaan diri seperti ini biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, sehingga orang krisis kepercayaan diri, ia tidak percaya kepada dirinya sendiri, ia tidak menghargai apa yang ia miliki. Faktor yang pertama, ia takut melakukan kesalahan. Ini adalah ciri-ciri orang yang perfeksionis. Ia melakukan sesuatu kalau sempurna. Orang-orang seperti ini biasanya kalau menghasilkan sesuatu harus sempurna. Ia ingin karya-karyanya harus diterima tanpa harus ada kritikan dari orang lain. Pokoknya harus sempurna. Ketika dia melakukan sesuatu atau membuat kue, ia harus memiliki toko kue, sehingga dengan percaya diri ia dapat mempromosikan kue hasil buatannya sendiri. Dan faktor yang kedua, pernah melakukan kesalahan. Misalnya nih, ada orang bertamu di rumah kita, tetapi ketika kita menyajikan sebuah minuman, kita baru sadar ketika tamu itu sudah pulang, ternyata minuman itu belum kita isi dengan gula. Kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu atau yang pernah kita lakukan pada beberapa waktu yang lalu telah membuat kita tidak percaya diri lagi. Ketika ada tamu datang di dalam rumah kita tidak lagi berani membuat minuman untuk menyajikan kepada tamu sebab kita pernah melakukan kesalahan. Kita tidak lagi berani atau percaya diri untuk membuat suatu minuman untuk disajikan kepada tamu sebab kita pernah melakukan kesalahan ketika menyajikan sebuah minuman pada tamu yang sudah datang pada beberapa waktu yang lalu. Dua faktor itulah yang menyebabkan orang berada pada krisis kepercayaan diri. Sekali lagi, yang pertama karena ia takut salah, dan yang kedua pernah melakukan kesalahan. Lalu bagaimana supaya kita dapat meningkatkan kepercayaan diri? Yang pertama dan yang paling pertama, kenali diri kita sendiri. Kita sangat mengenal akan keberadaan kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita takuti, apa yang kita buat, kita sangat mengenal kehidupan kita. Oleh karena itu, kenali baik-baik pribadi kita, sehingga itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri kita, dan kita keluar dari yang namanya krisis kepercayaan diri. Misalnya, kita ada pada suatu momen ketika kita harus membawakan pidato tentang percintaan. Ternyata dalam momen tersebut ada mantan yang datang. Kita dapat mengalihkan fokus kita jangan terhadap mantan tersebut, tetapi bagaimana kita fokus kepada audiens yang begitu banyak yang hendak mendengarkan pidato-pidato kita yang terbaik. Kita dapat mengalihkan fokus kita jangan kepada mantan kita. Kita dapat mengenali pribadi kita, siapa yang kita takuti, siapa yang dapat membuat kita tidak percaya. Yang dapat membuat kita tidak percaya ketika membawakan pidato percintaan ialah mantan. Oleh karena itu, kita jangan fokus kepada mantan tersebut, tetapi kita fokus kepada audiens. Dan misalnya ketika kita membawakan pidato percintaan, ternyata ada mantan yang hadir, kita dapat membukanya dengan bumbu-bumbu yang lucu sehingga dapat mencairkan suasana. Misalnya dengan berkata begini, ada mantan, kok ada mantan sih? Kenapa belum puas bercinta dengan saya? Kemudian
kemudian mendengarkan pidato tentang percintaan dari saya, seketika pasti suasana akan menjadi cair. Ketika suasana menjadi cair, kita akan lebih percaya diri untuk tampil, berada, menampilkan apa yang hendak kita sampaikan, hendak kita promosikan di depan banyak orang. Cara yang pertama ini dianggap manjur untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan keluar dari krisis kepercayaan diri. Yaitu yang pertama, kenali diri kita sendiri. Apa yang akan terjadi dan apa yang kita takuti, kita sangat mengetahui. Kenali baik-baik tentang pribadi kita. Bagaimana kita untuk mempromosikan sesuatu dan bagaimana kita dapat mencegah sesuatu yang mungkin terjadi di depan kita. Cara meningkatkan kepercayaan diri yang kedua ialah open your mind. Buka wawasan kita bahwa dunia di luar sana tidak semenakutkan apa yang kita kira. Itu hanya pikiran kita. Tetapi dunia sejatinya tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, buka lebar-lebar segala pikiran kita, isi dengan energi-energi yang positif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan kita keluar dari yang namanya krisis kepercayaan diri. Cara ketiga untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri ialah menambah wawasan. Cara ketiga ini dianggap sangat manjur untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, di mana kita menambah wawasan entah melalui dengan membaca buku, melihat video-video yang bermanfaat seperti saat ini kita menimba ilmu dalam bangku pendidikan, kursus, ikut pelatihan dan lain sebagainya. Misalnya Mina, kalau dulu Mina takut bahkan tidak percaya diri untuk mempromosikan hasil buatan kuenya, tetapi karena Mina telah mengikuti kursus pelatihan kepada pembuat kue yang terkenal dan bersertifikat, maka Mina lebih percaya diri untuk menampilkan, untuk mempromosikan kue-kue hasil buatannya sendiri dengan berkata, coba kalian rasa kue ini, pasti sangat enak. Kue ini adalah resep yang saya dapat dari melakukan kursus yang saya lakukan pada beberapa waktu yang lalu. Dengan menambah ilmu, pelatihan, kursus dan lain sebagainya dapat meningkatkan kepercayaan diri, sehingga kita keluar dari yang namanya krisis kepercayaan diri. Cara keempat untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri ialah berani. Kita harus berani mengalahkan apa yang kita takuti, apa yang kita tidak percaya. Kita harus berani percaya kepada diri kita sendiri. Sehingga dengan ketika kita percaya kepada diri kita sendiri, kita lebih menghormati, kita lebih menghargai diri kita sendiri dibanding rasa takut yang begitu berlebih. Cobalah memperbiasakan diri dengan sebuah kalimat, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Sehingga dengan demikian melatih kita untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Cara kelima, cara yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah lakukan sekarang atau action. Lakukan apa yang kamu pikirkan. Lakukan, tampilkan apa karya-karya yang telah engkau lakukan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu yang menjadi sia-sia. Tetapi segala waktu kita terisi dengan segala baik, dengan berarti apa yang kita takuti buang jauh-jauh dan percaya diri sehingga kita dapat menampilkan karya-karya terbaik kita. Lakukan sekarang, jangan sampai menunda-nunda. Percaya atau tidak, beberapa orang di luar sana begitu banyak yang sukses, yang berhasil. Salah satunya dipengaruhi oleh rasa kepercayaan diri. Ia percaya kepada dirinya, ia percaya dengan apa yang ia buat. Sehingga dengan demikian, ia merasa ia pantas dihormati, ia pantas mendapatkan juara, ia pantas mendapatkan apa yang ia harapkan. Rasa kepercayaan diri adalah hal yang sangat penting. Sebab segudang banyaknya skill, karisma, atau talenta yang kita miliki, tetapi kita tidak percaya diri untuk menampilkan apa yang ada pada diri kita, sama sekali tidak berguna. Skill ditambah dengan percaya diri yang sungguh luar biasa, pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tetapi, kalau percaya diri tidak dibarengi dengan skill, kelihatannya akan sangat kosong. Seperti kalimat yang berkata, tong yang berbunyi nyaring. Tentu kita tidak menyukai hal yang demikian. Oleh karena itu, skill, talenta, karisma yang ada dalam pribadi kita, kita harus percaya dengan apa yang ada pada kita, sehingga kita dengan berani menampilkan siapa diri kita sebenarnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan nantikan video-video menarik lainnya. Saya Petri London, terima kasih, bye.